1 bintang. Duan Yue terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Li Yunxiao sedang meraih lautan energi spiritual. Sejumlah besar energi spiritual ditarik keluar seperti permen kapas olehnya dan ditelan ke dalam tubuhnya. Tubuhnya memancarkan sinar cahaya keemasan. Ini, Duan Yue benar-benar tercengang. Bagaimana cara menyerap energi? Dia jelas-jelas menelannya. Terlebih lagi, yang membuatnya benar-benar tercengang adalah tubuh Li Yunxiao mulai bersinar dengan cahaya kemajuan. Di depan matanya, dia perlahan menjadi Martial Lord Bintang 5. Kamu benar-benar seorang Martial Lord Bintang 5 sekarang, kamu maju hanya karena kamu ingin, kamu maju hanya karena kamu ingin. Kamu, Duan Yue benar-benar terdiam. Semangat Li Yunxiao terangkat. Dia memandangnya dan berkata sambil tersenyum tipis, bukannya aku bisa maju hanya karena aku ingin. Setelah pertempuran di Golden Crow Arena, aku mengalahkan 3 alkemis peringkat 4 lagi. Selain itu, aku telah mengaktifkan formasi kuno di bawah selama beberapa hari terakhir, jadi saya sudah menembus bintang 5. Hanya saja saya kekurangan energi dan tidak bisa maju. Saat ini, aku hanya mengada-ada. Petik 2. Duan Yue berkata, kamu bisa berbaikan. Li Yunxiao terkekeh. Sosoknya menghilang dan muncul kembali di luar istana tertinggi. Dia menunjuk dengan satu tangan dan monumen Dewa Dunia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke tengah alisnya. Kereta perang Raja Harimau melesat keluar dan membawanya menuju Pulau Qionghua. Pembukaan Gunung Meru sudah dekat. Persaingan untuk mendapatkan tempat telah membuat khawatir semua orang. Semua kekuatan tanpa kaisar bela diri tidak dapat memperoleh tempat. Mereka harus memperjuangkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, hampir semua murid berprestasi di wilayah selatan berkumpul di samping Danau Mingxin, menunggu persaingan yang kejam. Jika bukan karena beberapa kekuatan besar yang mengirimkan ahli untuk menjaga ketertiban, keadaan akan menjadi berantakan. Namun, beberapa konflik dan konflik kecil tidak dapat dihindari. Saudara Tuo Feng, saya punya firasat buruk terhadap begitu banyak pakar. Aura beberapa ahli muda saja membuatku merasa tidak nyaman. Petik 2. Tenang, bagaimanapun, keluarga-keluarga yang tersembunyi itu semuanya telah keluar. Tidak mengherankan jika ada beberapa ahli. Petik 2. Sial, kenapa aku tidak tahu ada begitu banyak pakar muda di wilayah selatan? Mungkinkah pakar dari 3 wilayah lainnya telah menyelinap masuk? Sulit untuk mengatakannya. Lihatlah orang di sana itu. Auranya benar-benar terkendali. Aku khawatir dia sudah menjadi leluhur bela diri. Cih, seorang leluhur bela diri di bawah 50. Bagaimana bisa ada monster seperti itu? Petik 2. Apa istimewanya Wu Zong yang berusia di bawah 50 tahun? Izinkan saya memberitahu Anda, terakhir kali di arena pertempuran gagak emas di kota Sangyang, seorang pemuda berusia 15 tahun membunuh seorang Wu Zong dengan lambaian tangannya. Itu sungguh mengejutkan. Petik 2. Haha, kakak Camel Peak, kamu benar-benar pandai bercanda. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun membunuh Wu Zong dengan lambaian tangannya. Aku hampir mati karena tertawa. Petik 2. Kamu tidak percaya padaku. Ratusan ribu orang di kota melihatnya dengan mata kepala sendiri. Haha, ini terlalu lucu. Baiklah, aku percaya padamu, haha. Petik 2. Orang lain memegangi perutnya dan tertawa. Camel Peak mengungkapkan ekspresi tidak senang. Dia mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Dikatakan bahwa seorang jenius muda telah muncul di kota Sangyang. Dia baru berusia 15 tahun, tetapi dengan lambaian tangannya, dia membunuh seorang Grandmaster seni bela diri, bahkan tidak meninggalkan tulang-tulangnya pun. Saudara Xinpi, apakah ini benar? Petik 2. Haha, kakak Chu Yu pasti bercanda. Rumor ini sangat dilebih-lebihkan. Bagaimana Anda bisa mempercayainya? 15 tahun. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, untuk dapat mencapai ranah Raja Bela Diri sudah merupakan suatu kejeniusan yang luar biasa. Membunuh Wu Zong dengan lambaian tangannya. Haha, kamu percaya. Petik 2. Beruntunglah. Huo Shen dan Xinpi mengutuk dalam hati mereka. Memang benar dibutuhkan keberuntungan untuk menemukan slot. Namun, untuk memastikan slotnya tidak hilang, tetap harus kuat. Meskipun peraturan menyatakan bahwa pembunuhan tidak diperbolehkan dalam kompetisi untuk mendapatkan slot, sangat sulit untuk menegakkannya. Membunuh dan merampok adalah hal biasa. Benar, siapa nama junior yang bertarung dengan Wu Zong? Apakah dia termasuk di antara orang banyak? Chu Yu bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Xinpi tersenyum dan berkata, namanya Li Yunxiao. Masa depan apa? Mungkin karena dia melihat terlalu banyak ahli dan menjadi takut. Petik 2. Rubah tua. Bagaimana mungkin seorang junior yang berani bertarung dengan Wu Zong bisa merasa takut? Dua lainnya mengutuk dalam hati mereka. Mereka bertiga masing-masing memendam pikiran mereka sendiri, dan tidak ada satupun perkataan mereka yang benar. Mereka asal-asalan atau bertengkar. Setelah mengobrol sebentar, mereka masih belum mendapatkan informasi penting apapun, jadi mereka berhenti berbicara dan menyesap tehnya. Li Yunxiao duduk di kereta perang Raja Harimau dan terbang menuju Pulau Qionghua. Tiba-tiba awan putih di langit berubah menjadi hitam legam. Kemudian, sambaran petir tiba-tiba menyambar dan membombardir kereta tersebut. Li Yunxiao melesat dan mengambil beberapa langkah di udara. Kemudian, dia berputar beberapa kali di udara dan mendarat dengan lembut di tanah. Kereta perang Raja Macan tersambar petir. Secara otomatis membuat pertahanan, tapi langsung hancur. Terdengar suara tumpul saat jatuh ke tanah. Sesosok berdiri di udara dan menatap Li Yunxiao tanpa ekspresi. Yue Jiulin, Anda orang gila. Saya akan membantu Fire Crow Empire mendapatkan slot.
Beraninya kamu menghentikanku. Apakah kamu tidak takut Xin Pi akan datang dan membunuhmu? Petik 2. Ketika Li Yunxiao melihat siapa orang itu, dia mulai mengutuk. Ketika Li Yunxiao melihat siapa orang itu, dia mulai mengutuk. Yue Jiulin tetap tanpa ekspresi dan berkata, jangan membuat dirimu menjadi begitu hebat. Kamu adalah orang yang tidak bangun pagi tanpa manfaat. Aku menghentikanmu karena alasan yang jelas. Serahkan binatang iblis itu dan Wuluring Frost, dan kamu bisa pergi tanpa terluka. Petik 2. Wajah Li Yunxiao menjadi dingin dan dia berkata dengan marah, tanpa bantuan binatang iblis itu, bagaimana aku bisa mengalahkan ahli dari 3 kerajaan lainnya dan mendapatkan tempat? Jika Anda menunda hal-hal penting, belum lagi Xin Pi, bahkan Sekte Jutian pun akan membunuh Anda. Petik 2. Ekspresi Yue Jiulin tidak berubah, tapi dia segera kembali normal. Dia berkata dengan dingin, dengan kekuatanmu, bahkan tanpa binatang iblis itu, siapa di antara generasi muda yang bisa mengalahkanmu? Berhenti berbicara, kontes akan segera dimulai. Serahkan barangnya, dan aku tidak akan mempersulitmu. Sebaliknya, saya akan mengirim Anda ke jalan Anda. Petik 2. Terima kasih, tapi lebih baik aku pergi sendiri. Apakah kamu benar-benar tidak akan membiarkanku pergi? Petik 2. Mata Li Yunxiao berkedip, dan dia tiba-tiba menjadi dingin. Mata Yue Jiulin berkedip dan dia menghela nafas, aku benar-benar tidak ingin melawanmu. Aku harap kamu bisa bekerja sama. Anda tahu bahwa Anda tidak dapat melarikan diri dari saya. Kecuali Lord Bailey muncul lagi. Petik 2. Li Yunxiao sangat marah. Tiba-tiba, matanya menyipit dan dia melihat ke belakang Yue Jiulin. Dia berkata dengan kaget, kamu adalah pemimpin sekte dari Sekte Jutian, Qi Feng.